Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Sabda yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Mazmur 40 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Tema renungan pagi ini adalah menanti dengan sabar. Aku menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti di sini menggunakan kata kava, yang artinya sama dengan wait patiently atau menunggu dengan sabar. Penantian tersebut menunjukkan sikap menanti dengan tenang dan rasa percaya yang kuat. Pemazmur yaitu Daud sabar menantikan pertolongan Tuhan. Apa yang sedang dialami Daud sehingga ia begitu mengharapkan pertolongan Tuhan? Dalam teks tadi dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Kata lubang kebinasaan di sini menggunakan kata bor yang artinya perigi atau sumur. Perigi adalah lubang buatan di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk menampung air hujan. Perigi amat penting di tanah perjanjian, satu-satunya sarana untuk menjaga cukupnya persediaan air. Karena jarang ada sumur. Mendengar kata perigi atau sumur, kita mengingat kisah Yeremia yang akan dihukum mati dengan dimasukkan ke dalam perigi yang tidak ada airnya, tetapi penuh dengan lumpur, sehingga ia terperosok ke dalam lumpur itu. Yeremia 38 ayat 6. Demikian juga kisah Yusuf yang dibuang kakak-kakaknya dalam sumur kering. Ancaman besar terjadi ketika orang dibuang ke dalam perigi. Orang akan tenggelam dalam lumpur, mati karena kehabisan oksigen. Daud melukiskan penderitaan dan kesusahannya seperti orang yang terancam hidupnya di dalam lubang kebinasaan. Pertolongan yang diharapkan sifatnya sangat segera, darurat. Jika tidak, bisa saja terlambat dan nyawanya tidak tertolong. Namun di dalam keterdesakannya memerlukan pertolongan Tuhan, di tengah perjuangan hidup dan matinya, ia tetap menanti dengan sabar, menanti dengan tenang dan penuh pengharapan. Apa buah dari penantian itu? Tuhan mengangkatnya dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa itu. Bahkan dikatakan ia menempatkan kakinya di atas bukit batu. Nah, bukit batu ini melambangkan tempat yang aman untuk berdiri, di mana kaki dapat berdiri dengan tegak, tidak goyah dan tidak tergelincir. Pertolongan Tuhan datang membebaskan ia dari ancaman dan kesusahannya. Tuhan tidak hanya mengangkat dan menempatkannya pada tempat yang aman, tetapi juga memampukan Daud untuk memuji Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Pertolongan Tuhan dalam hidupnya membuat Daud memiliki alasan baru untuk terus memuji Tuhan. Nyanyian baru menunjukkan bahwa pemazmur selalu merasakan pengalaman baru bersama Tuhan, pertolongan baru dari Tuhan. Setiap pengalaman bersama Tuhan, ia hayati, rindukan, dan harapkan dengan penuh kesabaran. Nyanyian baru tersebut dilukiskan dengan indah di dalam ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud sungguh menyadari begitu banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidupnya sampai tidak terhitung jumlahnya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, hari ini kita diingatkan kembali untuk yang pertama, tetap sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Sabar menanti pertolongan Tuhan terkadang bukan hal yang mudah. Ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita menjadi tidak sabar. Belum lagi kalau kita bicara tentang pergumulan yang berat, sakit penyakit, disakiti, dihianati, kesulitan ekonomi, kegagalan dan keterpurukan. Pada saat itu kesabaran kita rasanya diuji sampai titik puncak. Belajar dari pengalaman Daud ini, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, bahkan seolah-olah Tuhan sedang tidak hadir menolong kita, mari kita belajar untuk tetap sabar, menanti dengan tenang, menanti dengan penuh harap, dan percaya campur tangan Tuhan. Kata orang Jawa, sabar iku ing aran mustikaning laku. Bertingkah laku dengan mengedepankan kesabaran, itu ibarat sebuah mahkota dari suatu perjalanan hidup. Yang kedua, kita belajar untuk terus mengumandangkan nyanyian baru atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sesulit apapun hidup kita, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan dan penyertaannya selalu ada untuk kita. Bernyanyilah baginya. Yakinlah bahwa nyanyian yang keluar dari hati semakin menguatkan dan meyakinkan kita bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu sabar menanti pertolongan-Mu dan terus merasakan hadir-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.